Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami berempat di sini akan mempresentasikan mengenai materi kalimat efektif bahasa Indonesia. Pengertian kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan penutur atau penulis secara tepat, dan kalimat itu dapat dipahami secara mudah dan tepat oleh pendengar atau pembaca. Jadi kalimat dikatakan bisa efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Untuk itu, penyampaian harus memenuhi syarat sebagian kalimat yang baik, yaitu strukturnya benar, pilihan katanya tepat, hubungan antara bagian logis dan ejaannya pun harus benar. Fungsi kalimat efektif. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa fungsi utama kalimat efektif adalah untuk memudahkan pembaca dan pendengar dalam memahami kalimat yang diucapkan oleh si penulis atau yang menyampaikan kalimat. Selain itu, fungsi lain dari kalimat efektif adalah memperindah sebuah bacaan kalimat sehingga kalimat tersebut nyaman dibaca oleh si pembaca. Unsur kalimat efektif. Unsur kalimat efektif yaitu subjek, predikat, objek, lengkap, dan keterangan atau verb. Kalimat bahasa Indonesia baku sekurang-kurangnya terdiri dari dua unsur, yakni subjek dan predikat. Unsur yang lain atau objek, pelengkap, dan keterangan yang kehadirannya tidak dilebihkan dalam sebuah kalimat. Contoh, saya mahasiswa terdiri dari subjek dan predikat. Lina mendapat piagam terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Kemudian, beliau memperlakukan kami dengan baik terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Syarat kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Ciri-ciri kalimat yang memiliki kesepadanan struktur yaitu memiliki subjek dan predikat yang jelas. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan menghindarkan penggunaan kata depan di, dalam, bagi, untuk, pada, dan sebagainya di depan subjek. Contoh, bagi semua siswa kelas 7 harus mengikuti kegiatan study tour. Nah, ini tidak efektif. Kemudian, contoh lagi, semua siswa kelas 7 harus mengikuti kegiatan study tour. Nah, ini efektif. Kemudian, tidak memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat tunggal. Contohnya, pembangunan jalan itu kami dibantu oleh warga desa. Nah, ini contoh yang tidak efektif ya. Kemudian, dalam membangun jembatan itu kami dibantu oleh warga desa. Nah, yang ini efektif. Kemudian, predikat kalimat tidak didahului kata yang bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Ini tidak efektif. Lalu bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Ini efektif. Kemudian beberapa kata penghubung antar kalimat. Beberapa kata penghubungan antar kalimat yaitu seperti, sehingga, dan, atau, lalu, kemudian, sedangkan, dan bahkan tidak digunakan pada kalimat tunggal. Misalnya, kami datang agak terlambat sehingga tidak dapat mengikuti acara pertama. Kami datang agak terlambat, oleh karena itu kami tidak dapat mengikuti acara pertama. 2. Keparalelan bentuk. Keparalelan adalah kesamaan bentuk yang digunakan dalam sebuah kalimat. Artinya, apabila kata pertama berbentuk verba, kata kedua pun harus berbentuk verba. Contoh, beliau menjelaskan, menunjukkan, dan pemberian contoh untuk mengerjakan soal tersebut. Itu contoh yang salah. Lalu yang benarnya adalah beliau menjelaskan, menunjukkan, memberi contoh untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, itu yang benar. Lalu yang ketiga, koherensi atau kepaduan. Koherensi artinya terdapat hubungan yang padu antar unsur-unsur pembentukan kalimat. Syarat ini fungsi supaya setiap informasi yang diterima oleh pembaca tidak terpecah-pecah. Kepaduan di dalam kalimat biasa akan rusak jika disisipi sebuah kata seperti daripada atau tentang antara predikat, kata kerja, dan objek. Contoh, rapat itu membahas daripada keamanan Kampung Baru. Nah, itu contoh yang salah. Rapat itu membahas keamanan Kampung Baru. Itu contoh yang benar.
Keempat, kehematan kata. Dalam menyusun tulisan ilmiah, diharapkan seorang penulis dapat menghemat dalam pemakaian kata, frasa, atau bentuk-bentuk bahasa yang lain. Kehematan ini menyangkut gramatikal dan makna kata. Hal yang harus diperhatikan adalah poin ke-1, menghindari unsur yang sama dalam majemuk. Contohnya, saya tidak suka apel dan saya tidak suka papaya. Ini tidak efektif. Yang kedua, saya tidak suka pisang dan anggur. Ini efektif. Poin kedua, menghindari kesinoniman dalam kalimat. Contohnya, saya hanya memiliki 3 buah buku saja. Ini termasuk tidak efektif. Yang efektifnya, saya hanya memiliki 3 buku. Ini efektif. Yang poin ketiga yaitu menghindari penjamakan pada kata jamak. Contohnya, para mahasiswa-mahasiswi berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Ini termasuk tidak efektif. Yang efektifnya, para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Ini termasuk kalimat efektif. Ketegasan dan keutamaan. Untuk mencapai ketegasan dan keutamaan dalam suatu tulisan, seorang penulis harus memperhatikan posisi bagian yang diutamakan. Hal itu dapat ditempuh dengan cara: yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau awal kalimat. Contohnya, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Yang kedua, harapan Presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan negaranya. Itu merupakan ketegasan. Yang kedua, membuat urutan yang bertahap. Contohnya, bukan 1.000, sejuta, 100, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Itu merupakan contoh yang salah. Kemudian, bukan 100, 1.000, sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Itu merupakan contoh yang benar. Yang ketiga, melakukan pengulangan kata atau repetisi. Contohnya, dongeng itu sangat menarik, dongeng itu mengharukan. Poin yang keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contohnya, anak itu bodoh tetapi pintar. Poin yang kelima, menggunakan partikel penekanan atau penegasan seperti partikel lah, pun, kah. Contohnya, dapatkah ia menjawab pertanyaanku? Kamulah yang harus bertanggung jawab menyelesaikan tugas ini. Yang keenam adalah kecermatan. Yang dimaksud dengan kecermatan adalah cermat dan tepat dalam memilih kata, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan makna garis. Contohnya, guru baru pergi ke ruang guru. Nah, ini tidak efektif. Kemudian ada lagi contoh, guru yang baru pergi ke ruang guru. Ini efektif. Kemudian yang ketujuh, yaitu kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima atau dimengerti oleh akal yang sesuai kaidah EBI. Contohnya, waktu dan tempat kami persilahkan, tanda seru. Ya, itu tidak efektif. Bapak dekan kami persilahkan, tanda seru. Nah, ini efektif. Ciri-ciri kalimat efektif: memuat unsur kalimat dengan lengkap dan tepat. Unsur tersebut antara lain subjek, predikat, objek, atau keterangan. Menaati ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku, memilih diksi secara tepat, memadankan struktur bahasa dengan jalan pikiran yang logis dan sistematis, ide pokoknya tersampaikan dengan jelas, menggunakan kata dengan tepat dan tidak bertele-tele. Sekian presentasi dari kami berempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen and subscribe ya.